Berakhirnya status ibu kota yang disematkan pada Jakarta telah rampung pada 15 Februari 2024. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta. Hal ini dikarenakan saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sedang berproses. Heru, ini kan status DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin sudah nggak ada. Undang-Undang DKJ-nya gimana Pak? Kira-kira tanggapan? Undang-Undang DKJ kan belum di... Ya, jadi bagaimana untuk... Ya, masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, maka statusnya telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu. Hal ini merupakan implikasi dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terbit. Tadi KJMU sudah dijawab oleh Pak Heru, terus kemudian KTP, kita juga mau bahas soal status DKI Jakarta, tapi sebelum kita ke sana, ada pertanyaan menggelitik Pak Heru tentang NIK. Ada informasi yang bilang NIK warga DKI Jakarta tuh ada yang ditarik, bener nggak sih Pak? Jadi DKI Jakarta khususnya Dinas Dukcapil tidak menghapus NIK. NIK itu kan menempel di seseorang ya kan, yang dia memiliki kekhususan unik dan tentunya tunggal di diri masing-masing. Jadi tidak itu. Jadi yang dilakukan adalah data tadi berdasarkan NIK dia berada di mana. Jadi tidak menghapus NIK sebagaimana orang menyampaikan. Hanya ada pembaharuan data. Oke, pembaharuan data ya pemirsa, bukan dan dihapuskan. Oke. Saya tambahkan nih sesuai dengan data yang barusan saya terima, ini ada 81.000 yang sudah meninggal tapi belum dilaporkan secara administratif. Dan ada 13.000 NIK yang berada di RT yang sudah tidak ada. Kira-kira itu kan kita harus rapikan. Iya. Berarti kembali lagi semuanya pada pembaruan data. Betul. Data itu yang harus terus diolah setiap hari ya Pak ya. Nanti kalau misalnya sudah ketok palu, ini kan RUU-nya masih diurus nih Pak soal DKI Jakarta ya Pak ya. Nanti kalau jadi DKJ gitu, daerah khusus Jakarta, kita akan berubah KTP juga atau gimana tuh Pak? Ya, ini Pemda DKI melalui Dinas Kependudukan sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau namanya berubah, tadi daerah khusus ibu kota, Mbak harusnya lihat KTP ya. KTP saya tuh daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Tentunya harus dirubah. Nah, perubahan itu sedang berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri secara bertahap, kapan dimulainya dan sampai batas kapan nanti itu adalah minta tentunya arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi udah ada bocorannya belum sih Pak? Belum ya? Iya sudah pasti ya, mungkin akan berganti KTP, berubah. Oke, dan terus kemudian untuk statusnya sendiri Pak, kan udah banyak ya wacana dan obrolan, wah ini nanti Jakarta mau dibuat sebagai kota bisnis kayak New York gitu di Amerika, kayak Sydney or Melbourne gitu di Australia, itu gimana tuh Pak Heru? Ya, tentunya segala sesuatu dipersiapkan. Sekali lagi mempersiapkan tuh dari sisi anggaran kita persiapkan, dari sisi aset manajemennya kita harus siap, dari sisi tadi yang tidak kalah penting data kependudukan kita kesiapkan untuk semuanya menuju ke Jakarta, menuju kota global, ya kan? Semuanya kita persiapkan. Tentunya Jakarta masih menjadi
magnet segalanya. Iya. Mungkin 5 tahun ke Iya. depan masih pusat ekonomi masih lah pusat ya. ekonomi, pusat keramaian, pusat bisnis, pusat perbankan. Nah, ini kan masih ada transisi, sehingga tentunya jajaran Pemda DKI bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan, bersama Kementerian Dalam Negeri, semua mengatur. Contoh satu saja, rencana tata ruang harus kita sesuaikan, karena nanti ke depannya secara bertahap banyak gedung-gedung pemerintahan yang harus sudah pindah Ke IKN, ya ke IKN. Kegiatannya pindah ke IKN, gedungnya tetap. Ya kan gedungnya kan gedung Kementerian BUMN Tidak dialih fungsi ya. Nah, ini yang sedang diproses kecocokannya bagaimana. Kita rubah untuk bisa untuk bisnis. Ya. Jadi yang tadinya kantor pemerintahan kita bisa rubah untuk bisnis kan kira-kira. Nah, itu tentunya berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi status gedung itu bagaimana, peruntukannya bagaimana, ini sedang berproses. Dan itu betul nggak sih Pak, kalau nantinya akan digabungkan bahwa undang-undangnya tidak lagi misalnya undang-undang Jakarta, kemudian ada juga Banten dan Bogor, akhirnya nanti akan dibuat sebagai satu konektivitas gitu, itu betul nggak sih Pak? Kalau itu sistem pembangunannya ya, jadi sistem misalnya gini, kepentingannya kan sama, semua kepentingan sama. Misalnya DKI membangun MRT, tentunya kan tidak bisa membangun saja di Jakarta kan. Harus pekerja kan banyak dari Bekasi, Depok. Nah, integrasi itulah yang dinamakan selama ini dibahas di tingkat pusat, ya, dibahas di selama ini yang mengkoordinir adalah Wakil Presiden. Nah, ya ini sedang dibahas di DPR aglomerasi ini. Jadi sekali lagi misalnya kita membangun transportasi, nggak bisa Jakarta membangun transportasi sendiri untuk memecahkan kemacetan. Harus dia masuk ke Bekasi, harus dia masuk ke Depok, harus dia masuk ke Bogor, terintegrasi. Sehingga warga dari Bekasi ya sudah nyaman, dia keluar dari rumahnya, masuk naik misalnya MRT. Dari Bogor dia langsung masuk LRT ke Halim, dari Halim pindah masuk ke dalam kota. MRT nanti masuk misalnya ke Rorotan. Atau dari Bekasi dia langsung bisa langsung masuk ke Duku Atas, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan harus semuanya terintegrasi. Berarti sebetulnya bisa disampaikan bahwa fungsi dan peran daerah khusus Jakarta ini memang sebagai pusat ekonomi. Ya, harapannya begitu. Pergerakannya ke situ ya Pak ya. Harapannya begitu. Contoh lagi, penanggulangan banjir kan tidak bisa Jakarta sendiri, harus bekerjasama dengan Bogor, Jawa Barat, kan seperti itu. Karena kan sekarang nih anak-anak muda juga khususnya kan ya Pak ya, wah ini jangan-jangan nanti kalau Jakarta udah bukan ibu kota lagi, mungkin harga tanahnya jadi lebih murah kali nih gitu, jadi bisa buat beli properti gitu kan, Pak, itu gimana tuh Pak? Iya. Mungkin kan ya Pak? Iya, ya gini, kebutuhan properti yang terjangkau itu adalah bagian dari yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Ya kan? Misalnya kebutuhan berapa? 300-400 juta yang apartemen yang sederhana, itu harus disiapkan juga, kami harus siapkan juga. Nah, itu kan harus tata ruangnya harus terintegrasi dan seterusnya. Repot nggak sih Pak? Karena kalau kita bicara soal tata ruang kan sebetulnya tata ruang Jakarta sendiri atau sampai ke Banten dan Bogor dan lain sebagainya itu bukannya sudah terbentuk dengan begitu saja gitu loh Pak? Ya ini dikoordinir oleh Bappenas, maka perencanaan tata ruang juga tidak bisa berdiri sendiri kan Jakarta kan, harus bersinergi dengan tata ruang wilayah lain. Ada yang beda nggak Pak? Kalau ketika sekarang ini sebagai DKI Jakarta dengan nanti DKJ atau ya sebenarnya sama-sama aja, cuman mungkin lebih enak gitu bahwa mau naik MRT kayak tadi sudah lebih terintegrasi dan tersinergi satu sama lain, atau sebetulnya nggak ada bedanya kan, sama-sama aja, cuma beda nama aja gitu. Ya. Mungkin kalau secara menyeluruh nanti, saya nggak tahu sekian tahun ya, sudah perpindahan ASN-nya semua ke IKN, mungkin Jakarta lebih nyaman loh. Lebih tenang. Gitu. Lebih tenang. Lebih nggak macet maksud saya. Gitu. Dan harga properti juga masih menyesuaikan. Artinya kan sudah tidak begitu macet mungkin ya. Terus bisnisnya bisa berjalan lebih baik. Kan kita
semuanya kita harus siapkan itu. Ya, karena memang proses ini kan panjang sekali ya Pak, sebetulnya kan, untuk bisa menjadikan semua aktivitas pemerintahan di IKN berjalan, kemudian bisa menerapkan Jakarta sebagai kota bisnis, itu kan memang butuh waktu sekali. Sementara kita tahu, sebentar lagi kita juga akan pilkada gitu kan ya, Pak Heru yang mungkin masih banyak yang menantikan Pak Heru lanjut gitu kan ya, berarti apa yang sedang dikejar oleh Pak Heru nih sekarang? Melihat waktu terus berjalan. Saya tidak berpikir mengejar kemana-mana. Yang intinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Meletakkan fondasi-fondasi birokrasi, administrasi yang tepat. Itu aja. Contoh, ya kan, tadi pemadanan data kependudukan. Nah, DKI itu ketika saya menjabat 3 bulan, saya undang dinas sosial, dinas BAPP, dinas kependudukan, dinas terkait lainnya untuk memadankan data. Setelah kita padankan data dengan dinas pendudukan, dinas sosial, saya padankan data itu, kita bersinergi dengan Kementerian PMK, bersinergi dengan Kementerian Sosial. Nah, ini sudah berlangsung. Mudah-mudahan DKI yang paling rapi terhadap data. Pemadanan data, berarti itu yang sedang dikejar. Kan pondasi awal, pondasi semuanya adalah itu. Iya, karena anggaran semua melihat ke sana. Program kerja berarahnya juga, mengarahnya juga ke sana. Swasta juga melakukan perencanaan bisnis, nanya kan dengan DKI. Berapa jumlah mahasiswa yang lulus, berapa jumlah penduduk laki-laki, berapa jumlah penduduk perempuan, kan itu bisa untuk bisnis. Misalnya orang usaha kosmetik kan ditanya, Betul. umur 18 tahun sampai 30 tahun berapa, umur 18 tahun sampai 40 berapa, kan Iya, betul, semuanya berdasarkan data. Betul. Nah, yang terakhir nih Pak, mungkin agak-agak iseng dikit ya Pak ya. Gitu. Kira-kira Pak Heru mau maju lagi nggak nih Pak jadi gubernur? Saya tiap hari jalannya maju. Ya, tapi kan Bapak tahu maksud saya majunya kemana nih Pak. Siapa tahu mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat DKI Jakarta masih kangen tuh Pak datang ke balai kota. Oh, masih kangen ya? Masih kangen. Saya aja belum ikut Bapak turun loh Pak. Iya, besok jalan. Boleh ya Pak ya? Setiap hari saya belusukan. Oh gitu, boleh Pak. Jadi pertanyaan gini, hari esok itu penuh misteri. Yes. Biarlah alam semesta yang menjawab. Wih, tapi kalau dari Pak Heru sendiri udah ada pembicaraan yang ke Bapak nggak? Pak, sepertinya Bapak perlu lanjut lagi nih Pak. Jadi gubernur DKI Jakarta gitu gimana Pak? Ya, sekali lagi yang penting bekerja. Ya. Hari esok penuh misteri. Hari esok benar, yang penting kerja tuntas dulu ya Pak, kerja benar dulu. Kerja maksimal, niat baik untuk melayani masyarakat. Betul. Saya turun ke kelurahan. Jadi gini, saya turun ke kelurahan itu tidak ada niat apa-apa kok. Ingin menyapa kepada masyarakat. Menanya keluhan mereka, ingin mengetahui kondisi mereka. Saya setiap hari turun di 2 kelurahan, ya, sambil memberikan bantuan sembako murah. Hari ini semua harga meningkat naik, kita menyentuh kepada masyarakat, buka pasar sembako murah, sambil menyapa kepada masyarakat. Intinya itu. Betul, pekerjaan yang dilakukan Pak Heru setidaknya bisa dinikmati lah. Ya. Oleh kita semua, oleh masyarakat. Ya. Waktu cukup, walaupun dibilang 1 tahun 2 tahun itu cukup pendek untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah. Ya, harus juga tahu melihat kepada masyarakat kehidupan mereka. Saya tidak banyak yang harus saya selesaikan, tetapi apa yang saya perbuat itu adalah menyentuh masyarakat untuk kebutuhan masyarakat Jakarta. Yes, mantap, luar biasa. Terima kasih loh Pak Heru untuk waktunya, untuk setiap penjelasannya, untuk jawabannya. Kami berharap yang terbaik untuk Pak Heru dan ditunggu Pak undangannya untuk turun belusukan bareng bersama dengan tim Sindo News. Baik pemirsa, itu tadi pembicaraan kami dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Demikian One on One malam ini dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Anggi Pasaribu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pak Heru, thank you so much. Terima kasih.